Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani SPD, guru SMA Negeri 4 Muaro Jambi, mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua siklus 2 materi jenis-jenis tumbukan, membahas tentang membuat proyek ayunan Newton. Mari kita ikuti kegiatan. Gurunya siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik ya. Kabarnya baik, masih sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini ke kelas? Rifka, Bu. Rizka. Apa Rifka sakit. Rizka sakit. Kemarin kalian sudah belajar tentang hukum kekekalan momentum. Kemarin kita sudah membuat roket air, ya kan? Coba siapa yang masih ingat materi yang kemarin tentang prinsip kerja roket air itu apa sih? Coba siapa yang ingat materi kemarin? Silakan angkat tangannya. Siapa? Silakan. Saya, Bu. Ya, Satria. Jadi prinsip kerja roket air yaitu ketika air di dalam botol diberikan tekanan atau udara, maka air di dalam botol akan bersatuan dan akan menghasilkan energi sehingga mendorong roket tersebut ke atas. Ya, benar ya. Itu sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum kekekalan momentum. Kemarin juga ternyata prinsip kerja roket itu dipengaruhi apa? Berdasarkan hukum 3 Newton. Apa itu kemarin? Silakan siapa yang bisa angkat tangannya. Apa kemarin? Ayo. Silakan. Ya, Satria. Ya, ini mana ini? Ya, Satria. Jadi hukum ketiga Newton yaitu ketika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikerjakan gaya akan mengerjakan gaya pada benda yang mengerjakan gaya padanya. Ya, Gaya ini ya. disebut gaya aksi reaksi yang besarnya sama. Ya, gaya aksi reaksi yang besarnya sama. Jadi itu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Ini dia. Adapun tujuan pembelajaran di video dan membaca bahan ajar, nanti kalian dapat menjelaskan apa itu konsep tumbukan dan jenis-jenis dari tumbukan tersebut. Setelah itu, kalian dapat mendesain proyek atau membuat proyek nanti, kemudian dapat menganalisis jenis-jenis tumbukan dengan benar. Dan setelah proyeknya jadi, setelah membuat proyek tentang tumbukan, nanti kalian dapat mempresentasikan hasil percobaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kalian setelah melakukan pembelajaran tadi, kalian dapat menyimpulkan konsep tumbukan dengan benar. Jika sebuah mobil sedan dan truk mengalami tabrakan, manakah yang mengalami perubahan lebih besar dalam kecepatan, dalam momentum, dan energi kinetiknya? Apakah sedan ataukah truk? Waduh, yang mana ya? Oke, tuh ini yang pertama. Kemudian berikutnya. Kalau di jalanan, kita biasa melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari setiap mobil yang melaju tersebut, mobil dengan kecepatan tertinggi merupakan mobil yang paling sulit berhenti. Mengapa demikian?
fenomena yang kedua adalah teladan. Siapa yang tidak kenal dengan permainan yang sedang viral saat ini? Ternyata permainan lato-lato ada hubungannya dengan konsep fisika loh. Oke, jadi itu. Nah, berdasarkan dua video tadi, ini pertanyaannya. Apa yang bisa kalian wujudkan untuk belajar dari peristiwa tadi? Kemudian, bagaimana hubungan dengan konsep hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan? Silakan, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, masih ingat video yang pertama? Masih ingat. Video yang pertama tadi adalah tabrakan antara truk dan mobil sedan. Seperti itu. Nah, di sana kalian hubungkan dengan konsep hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Silakan siapa bisa. Atau terus nanti yang gambar yang kedua tadi tentang permainan atau lato-lato. Silakan. Ya, nanti untuk proyek hasil. Untuk saya ini menanggapi yang video lato-lato. Ya. Jadi di situ ada konsep hukum kekekalan momentum karena di situ terjadi tumbukan sebelum sama dengan tumbukan sesudah. Ya, kemudian yang sebelum momentum sebelum Sama dengan momentum sesudah. momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Oke, benar ya. Benar. Terima kasih aku sendiri. Silakan hubungkan dengan hukum kekekalan momentum atau jenis-jenis tumbukan. Bisa. Tadi ada tumbukan, ada 3 jenis tumbukan tadi ya. Apa tumbukan pertama? Sempurna, kemudian sebagian kemudian sekali. Bagaimana koefisien restitusinya untuk lenting sempurna? Siapa bisa? Ini berapa? Coba katakan. Berapa nilainya? 0. Iya. Lenting sempurna. Berapa sempurna? 1. Oh ya, ingat ya, jangan kembali. Lenting sempurna N-nya sama dengan 1. Lenting sebagian. Silakan angkat tangan, coba yang bisa angkat tangan. Gimana? Silakan. lebih besar dari lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari Iya, 0 ya, benar ya. Koefisien restitusinya sama dengan 0. Begitu. Nah, silakan coba dari video tadi. Ini jenis tumbukannya apa ya? Boleh ya sekalian dari yang tadi. Kalau itu tumbukannya jenis tumbukan apa? Atau yang tadi yang kayak mobil tabrakan tadi jenis tumbukannya apa ya? Silakan siapa yang bisa mengatakan. Ayo. Siapa yang bisa? Silakan. Coba Siti. Ayo Siti Pria dulu baru untuk gambar pada video tadi jadi penting tidak sempurna karena tidak penting sama sekali tidak penting sama sekali karena setelah tumbukan dia jadi satu terus setelah tumbukan dia menyatu. Jadi dia tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, itu kasus dari yang pertama yang mobil tabrakan, ya kan? Kemudian yang lato-lato tadi gimana? Tumbukannya lenting sempurna karena dia terbentar ya kan? Kecepatan setelah tumbukan sama dengan kecepatan sebelum tumbukan, tapi dia berlawanan arah. Oke, kasih aku dulu untuk. Oke, dan jadi untuk kali ini
Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Raih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.
setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan pada bola 1, bola kedua, bola 2, bola 3, bola 4 itu memiliki ketinggian dan sudut yang sama, yang mana ketinggian yang kami dapatkan 28 cm dan segi kemiringannya adalah 45 derajat. Lalu setelah mengerjakan proyek pandu Newton, jelaskan bagaimana prinsip cara kerja pandu Newton tersebut ditinjau dari hukum 3 Newton, hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum. Lalu besaran-besaran apa saja yang mengalir prinsip pandu Newton dan hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum. Yang pertama, ini hukum kekalahan energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, untuk bentuk pada hubungan hukum kekalahan energi terjadi karena kelima kelereng yang awalnya diam sehingga memiliki energi potensialnya sama dengan 0. Nah, ketika kelereng satu diangkat, energi kinetiknya akan tetap 0, tetapi mempunyai energi potensial. Dan ketika dilepaskan, energi potensialnya sedikit demi sedikit akan berubah menjadi energi kinetik. Lalu kelereng 1 menunggu kelereng 2 dan kelereng 1 akan berhenti, sehingga energi kinetik dan potensialnya kembali ke 0, tetapi energi kelereng 1 tidak hilang. Energi tersebut akan mengalir menjadi energi akustik ke kelereng yang sesungguhnya, yaitu kelereng kedua. Kelereng 2 yang awalnya memiliki energi 0 menjadi memiliki energi, yaitu energi akustik yang besarnya sama dengan energi potensial kelereng 1. Nah, energi tersebut pun terus mengalir ke kanan dan yaitu ke bola 3 dan begitu ke kelereng 3 dan begitu seterusnya sampai ke kelereng kelima. Nah, pada perpindahan energi kelima di bola dari kelereng kelima, karena kelereng kelima tidak memiliki penghalang lagi di kelereng di sebelahnya, maka energi akustik bola kelima ini diubah menjadi energi kinetik yang besarnya sama dengan energi potensial ketika bola 1 dilepaskan. Sehingga bola 5 pun akan bergerak sampai ketinggian yang sama dengan ketinggian awal bola pertama. Jadi hubungannya dengan hukum kekekalan momentum, ketinggian energi potensial pada kelereng pertama itu akan sama dengan ketinggian kelereng pada kelereng kelima. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum akhir tumbukan. Lalu kesimpulannya, buatlah kesimpulan yang diperoleh dari percobaan pandu Newton tersebut. Kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa percobaan ini menggunakan dua hukum kekekalan, yaitu hukum kekekalan energi dan momentum. Yang pertama, terjadi hukum kekekalan energi di mana pada percobaan yang telah dilakukan terdapat sebuah energi di mana energi tersebut tidak diciptakan atau dimusnahkan. Jadi dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik, berubah menjadi energi akustik, dan berubah lagi menjadi energi kinetik, dan berubah lagi menjadi energi potensial. Dan hal tersebut berulang-ulang sampai bola berhenti berayun. Lalu yang kedua, kekekalan momentum, di mana momentum yang terjadi pada kelereng pertama awal itu sama dengan momentum akhir atau kelereng terakhir. Lalu yang harus evaluasi tentang kesulitan yang kalian alami pada saat mendesain, membuat dan menguji coba pandu Newton tentang kaitannya dengan bentuk fisika. Kesulitannya adalah kita mencari bahan-bahan dan harus merakit termometer dan harus mensejajarkan tali agar percobaan tersebut berhasil. Lalu tuliskan bagaimana solusi mengatasi kesulitan yang dialami pada saat mendesain, membuat dan menguji pandu Newton. Yaitu solusi yang kami dapatkan adalah berusaha untuk mencari bahan-bahan dan kami menyamakan ukuran tali agar sejajar sehingga percobaan tersebut berhasil. Jadi itu presentasi kelompok 3. Silakan yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok lain, dipersilakan. Yo. Nah, itu satunya kelompok 2. Saya ingin sedikit menanggapi dan bertanya. Jadi kan kita sama-sama sudah membuat yang namanya pandu Newton. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apakah kalian sudah merasa puas dengan pandu Newton yang kalian buat? Kami masih merasa belum puas karena hasil dari percobaan kami
kami mungkin masih ada sedikit belum sejajar di bagian talinya, sehingga ketika bola satu mendistribusikan hanya terjadi beberapa kali ini pembukaannya. Jadi yang pertama dengan net 5 ini hanya terjadi beberapa kali, tidak sampai berhenti semua. Jadi bisa dibilang bundle yang kalian buat ini agak sedikit gagal. Bukan berarti begitu kan? Nanti tali yang kami berikan tidak. Ya, terima kasih. Oke, itu jadi kata kelompok 3 dia merasa belum itu minta bandul atau ringan ikutnya karena katanya ini tadinya tidak memanjakan ya, tidak sejajar ya, tidak sejajar. Jadi besok dilakukan lagi saja, depannya tahu lebih paham atau ngerti jadi saksian kan. Silakan berikutnya kelompok yang lain mau menanggapi atau bertanya? Ya, Raya. Pertama, apa itu yang dimaksud energi kinetik dan energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang memiliki potensi untuk menghasilkan energi dan energi apa itu? Kinetik dan potensial. Energi potensial dan energi. Kalau kinetik itu energi yang dihasilkan dari energi potensial, jadi berubah dari Saya ingin bertanya lagi tentang kan sudah melakukan percobaan dan ketika bola satu dipantulkan maka kan bola kelima kan memantulkan seperti pada bola satu. Nah, apakah yang terjadi jika bola yang kedua dipantulkan? jadi dua bola yang satu. Enggak, bola yang baris kedua maksudnya. Bola baris kedua tanpa bola satu ikut gitu. Atau bola satunya ikut juga di bola. Satu dua ya. Bola satu dan bola dua ikut. Berarti bola satu dan bola dua. Bagaimana antara tiga bola yang 3/5? Jadi ketika dua bola dan kelereng dilemparkan, maka akan menghasilkan juga dua. Itu disebabkan karena energi yang sudah saya bilang tadi, energi dan momentumnya. Energi dan momentumnya itu sama. Jadi ketika dua bola itu, jadi energi dan momentum yang ada pada dua bola pertama itu juga akan mengalir atau ditransfer ke dua bola terakhir. Jadi ketika 3 bola pun harus ada 3 bola, dan ketika satu Sebelum bergerak, dia memiliki energi potensial. Setelah dia bergerak, dia baru memiliki energi kinetik. Nah, tadi kalau jadi pada saat sebelum hingga dia bergerak, jadi di sana ada energi potensial dan ada energi kinetik. Setelah itu gabungannya antara energi potensial dan energi kinetik tadi namanya energi negatif, energi potensial ditambah energi kinetik. Kemudian bagaimana sih hukumnya untuk EF-nya? Hukum perkara energi mekanik. Jadi EF1 sama dengan EF2. Kenapa? Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jelaskan lagi biar lebih ingat. Perhatikan dulu ke sini. Tidak. Tidak ada. Kita kasih aplaus untuk
saat